kebenaran itu datang. Dengan apa? Dengan Jibril. Faja'u malaku faqala iqra. Datang mereka Jibril. Kemudian nanya iqra. Faqala ma'ana biqra. Anda tidak bisa baca kata Rasulullah. Qala fa akhadani faqadani hatta balagha minni judu. Jadi dipeluk Nabi Muhammad SAW sampai Rasulullah itu mengas. Apa namanya? Mengas. Kenapa? Ya, bapak tadi. Tumba asalani lepas nah iqra. Mana biqra? Anda tidak bisa baca. Fa tadi bapak tadi satu asalani. 2 kali, 3 kali dilepas. Faqala iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 3 kali Nabi dipeluk dari kaki. Nabi nggak bisa baca. Nabi itu al-ummi pertama. Jadi ummi itu kan nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi kalau bagi kita itu namanya goblok ini. Ya kan kita nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Mana nggak bisa baca nulis goblok. Tapi kalau Nabi, kalau beliau ummi menaikkan dari kata ulama, kalau ada sholat ada al-ummi yang di belakang itu sholatnya mantap itu bagus kan. Ya, an-nabi ummi. Ummi itu kalau dinisbahkan kepada orang lain maka ummi itu bakal menjatuhkan derajatnya. Tapi bagi Nabi maka ummi tersebut suatu kemuliaan bagi Rasulullah SAW. Ya, jadi orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi intinya lihat Al-Quran ini kalau orang kemudian menuntut Nabi menulis Al-Quran seperti orientalis, orientalis. Orang Islam aja ada yang ngomong seperti itu. Atau boleh lihat di itu perdebatan Ustaz Nurdin dengan Lana gitu ya, mengatakan Al-Quran itu dari Nabi. Ada tahu Ustaz Nurdin yang lihat? Ada dia pernah debat dulu sebelum sama siapa sih? Guru Gembul, dia sudah pernah debat tuh sama orang liberal yang menyatakan Al-Quran itu dari Nabi. Itu bayangkan, Al-Quran itu Nabi Al-Ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Dituduh kemudian bagaimana orang-orang tadi saja dipatahkan dengan keummian Nabi. Mereka mengatakan nggak mungkin orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis kemudian bisa Al-Quran dari mana nih kalau bukan murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan main bahasa balawanya itu dalam Al-Quran itu. Ya, orang tidak bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Bayangkan, Musailimah al-Kadzdzab, orang Arab Badui yang terkenal dengan sastranya, disuruh bikin Al-Quran tinggi dia. Al-Fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khutun tawil, wa dailuhu, apa gitu pokoknya. Kalau Nabi kan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bahasanya cerita lama gitu kan. Ya. Musailimah al-Kadzdzab yang aku Nabi, orang Arab Badui yang terkenal sastranya. Al-fil, ma adraka mal-fil, gajah. Apa yang kau ketahui tentang gajah? Lahu khutun tawil, dia punya belalai panjang. Bahasanya ngaco banget. Ya. Hilang dia punya sastra. Kenapa? Gak bisa orang mengambil satu ayat daripada Al-Quran, tidak bisa. Ya. Ini Al-Quran itu kalau kita perhatikan, ya, Sayyidina Umar itu Khattab. Sayyidina Umar itu masuk Islam gara-gara mendengar ayat surat Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimma khalaqal arda was samawati wal ardh. Masuk Islam. Yang dulunya dia betul-betul mengawain Fatimah bin Khattab, adiknya Sayyidina Umar itu masih Islam duluan. Sayyidina Umar datang ke rumah Fatimah bin Khattab, betul-betul. Fatimah bin Khattab dengar apa? Gedor kayak gini, kaget dia, ini betulannya Umar ini. Bakal belaga nih, bakal ribut ini. Suaminya Sa'id bin Zaid lari, dia dah bingung. Gurunya Khabbab bin Arad udah nggak tahu kemana lagi sudah. Pokoknya sembunyi Umar bin Khattab ini. Ketika dibuka pintunya Khattab cepat dia gedor waktu itu. Ketika dia gedor itu orang lagi baca Quran. Sebelum dia gedor, dia kaget ada suara aku antara ma'azalkan. Dia gedor, baca apa tadi? Baca apa tadi? Dia kan kata Fatimah najis, suruh ini dulu ya. Suruh apa nih? Suruh mandi dulu. Akhirnya setelah dia mandi dia tinggal baca Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Langsung masuk Islam.
Bayangkan, ya, bagaimana mujizat Allah seperti itu. Ya, orang Arab ya, ini dognya orang Arab tuh mereka punya dog bahasa Arab yang sastranya tinggi. Tapi ketika mendengar Quran mereka kayak seperti ilmunya tuh nggak ada apa-apa sama sekali. Ya enggak, As bin Wa'il, Walid bin Mughirah yang terkenal itu semua bakal hancur di hadapan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran bukan ciptaan Nabi, bukan bahasa Arab seperti bahasa biasa seperti ini. Belum penelitian ulang. Sekarang ada penelitian barunya, ada kemarin di TV itu di apa itu? Ada orang Cina meneliti, bayangkan penelitian, ya, surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Al-Masjidil Aqsa, ya, ayat pertama dari surat Al-Isra. Ini satu-satunya tuh apa Al-Masjidil Aqsa disebutkan dalam Al-Quran. Al-Masjidil Haram, subhanallah asra min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Surat Al-Masjidil Haram ada satu itu yang dekat. Ada satu lagi ayat satu-satunya juga penyebutannya Al-Masjidil Haram. Di ayat sebelumnya di surat apa itu? Setelah dihitung antara ayat yang penyebutan Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa itu dihitung oleh orang Cina nih, Muslim Cina sebanyak 767 ayat. Berapa? 767 ayat. Dari ayat yang asbab Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. 767 ayat. Dia ambil Google artikel. Dia periksa jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pakai Google dia. Di titik Ka'bah sama di titik Baitul Maqdis. Berapa jaraknya? 767 mil. Gimana yang manusia bisa? Ini yang bicara Al-Quran zaman Nabi 14